Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya Isa Juang Laksono. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman telah melihat video kami. Yang jelas kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan yang jelas saya akan memberikan sebuah informasi mengenai manajemen kandang. Untuk itu sebelumnya jika dalam penyampaian saya ada kekurangan, kesalahan, masukan atau saran, silahkan ketik di kolom komentar serta beri dukungan kami dengan cara like dan subscribe untuk di akhir video. Untuk itu langsung saja saya akan menyampaikan mengenai manajemen kandang. Jadi ini keadaan kondisi kandang saya saat ini seperti itu ya. Sebenarnya ini adalah tempat yang berada dan terletak di bagian belakang rumah yang dulunya untuk budidaya kelinci secara umbaran dan budidaya ayam. Dalam pelaksanaannya sekarang saat ini, saya memanajemen kandang ini, saya gunakan sebagai kandang kelinci dan saya manajemen menjadi 3 bagian. Yang pertama sini bagian luar ini sebagai kandang karantina, lalu bagian tengah ini saya gunakan sebagai rencananya sebagai kandang produksi. Lalu dan bagian paling selatan sendiri saya gunakan sebagai kandang indukan. Jadi di sini adalah kandang karantina saya perlihatkan. Ini kandang karantina saya yang notabene adalah untuk menyimpan kelinci-kelinci yang sakit atau mau masuk ke kandang produksi maupun kandang indukan. Karena dengan dikarantinanya ini harapannya penyakit-penyakit yang dari luar atau penyakit-penyakit yang dialami oleh kelinci itu tidak menyebar luas ke kelinci yang lainnya, semacam itu. Kandang karantina modelnya kandang baterai, tapi ini masih dalam proses dalam pelaksanaan pembuatan kandang tersebut. Lalu di sini ada bagian ini, bagian tembok sini, tembok situ, belok ke situ hingga ke sini. Ini adalah kandang produksi. Maksud dari kandang produksi itu adalah kandang ini digunakan untuk memproduksi daging atau kelinci-kelinci yang berkualitas untuk diikutkan kontes. Tapi ini kembali lagi, ini saya masih pemula, masih belajar mengenai kandang ini dan dalam pembelajaran mengenai proses beternak kelinci. Ini yang jelas nantinya saya masih mengarah ke kelinci pedaging. Ini saya gunakan untuk sebagai tempat produksi kelinci pedaging. Jadi ketika bibit itu ada, kita masukkan ke bagian sini. Nantinya bagian sini semua masih saya masih saya padati, masih saya padati dengan kandang-kandang yang mampu menampung banyak kelinci. Yang jelas ini kapasitasnya masih 6 tempat kapasitas untuk memproduksi kelinci. Ini tujuannya untuk produksi kelinci ya. Jadi model-model pejantan itu yang untuk pedaging itu nanti harapannya di sini saja. Nah, ini model kandangnya yang saya gunakan adalah kandang tunggal
bagian bawahnya saya lapisi dengan karpet, walaupun karpetnya tidak sebagus para pro peternak kelinci ya, masih lembaran semacam ini. Untuk kedepannya dengan dukungan teman-teman, subscribe, like, komen, serta sarannya, saya lebih semangat lagi dalam budidaya kelinci. Yang jelas tempat ini mulai dari tembok sini, situ ya, hingga ke sini itu sebagai tempat produksi kelinci, produksi daging kelinci, itu lebih tepatnya. Lalu kita berjalan lagi ke bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya ini dari mulai sini pojok sana hingga sana, itu hingga sini ya. Situ ini bagian ini saya gunakan kelinci indukan. Nah, kelinci indukan ini kandang kelinci indukan ini digunakan untuk menampung kelinci-kelinci indukan yang siap produksi bibit ya. Ini yang jelas ini ada 2 betina, 1 jantan rek, ini 2 betina rek, tapi masih rek lokal, belum kakap. Itu pula di sini nih, ini ada Haila, situ juga Haila, di sini ada NZ. Nah, semacam itu. Ini baru lahir, heran, masih awal-awal, ini lahir 4. Yang jelas ini kandang bagian sini, nah sini hingga ke sana itu digunakan sebagai kandang indukan untuk menghasilkan bibit-bibit yang siap diproduksi menjadi pedaging. Nah, lalu kita masuk ke bagian dalamnya. Kita tahu seperti di video ini, bagian dalam kelinci ini ada 2 wadah, yang satu wadah air, yang kedua ada wadah pakan, semacam itu. Dan di bawahnya itu ada lembaran talang yang digunakan sebagai penampung urin dan kotoran. Yang jelas ini masih dalam proses pembelajaran. Kandangnya mohon maaf belum sebagus kandang-kandang orang pro, masih keterbatasan biaya. Yang jelas teman-teman mohon dukungannya, subscribe dan komen serta like agar saya lebih suka, lebih senang dalam berbudidaya kelinci. Semoga apa yang saya sampaikan tadinya dari awal video hingga sekarang ini bermanfaat bagi teman-teman. Ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Selamat pagi, semoga sukses ya teman-teman. Mungkin itu saja video dari saya. Sekian.